Eh, antum terlalu nampak kali temboknya. Temboknya terlalu nampak. Simbangkan lah. Ini kalau ngambil air gini gitu. Enggak ya? Sengaja? Enggak ya? Nah, gitulah. Baru enak sih. Enggak, ini enggak usah. Ini enggak usah. Syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah wa Rabbul Jabarut wal Malakut wal Kibriya wal Azamah. Yang kembali mempertemukan kita ada apa? Itu siapa? Singkirkan.
Ada keluarganya di sini? Alhamdulillah, kita kembali dipertemukan Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah pada kesempatan yang berbahagia ini untuk kembali duduk bersama, melakukan hal yang diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ini hal yang sangat dicintai Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, yaitu mempelajari ilmu yang pernah Allah turunkan ke permukaan bumi kepada Rasulnya tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah SAW al-muballigh anillah, sebagai orang yang menyampaikan sesuatu dari Allah. Maka apa yang datang kepada kita dari Allah adalah sesuatu yang sangat Allah cintai untuk kita ketahui dan untuk kita pelajari. Karenanya bahwa orang yang sangat dekat dengan Allah adalah para ahli ilmu. Allah berfirman di dalam Al-Quran, di dalam surat Ali Imran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahidallahu annahu la ilaha illallah wal malaikah wa ulul ilm. Bersaksi bahwasanya tiada ilah kecuali Dia. Bersaksi Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya tiada ilah selain Dia. Persaksian akan la ilaha illallah. Allah bersaksi tiada ilah selain Dia. Wal malaikatu wa ulul ilm. Dan bersaksi juga malaikat, dan bersaksi juga orang-orang yang berilmu. Lihat, Allah menggandeng orang-orang yang berilmu bersama malaikat dalam persaksian Allah terhadap dirinya bahwasanya tiada ilah selain Dia. Ayat ini dengan jelas dan tegas Allah menunjukkan posisi orang yang berilmu. Persaksian Allah sudah cukup. Kalau sudah Allah yang bersaksi, tak ada lagi yang lebih hebat daripada itu. Akan tetapi Allah ingin menerangkan kepada kita siapa hamba-hambanya yang dekat kepadanya. Maka Allah sebut yang pertama, hamba-hambanya yang tidak pernah berbuat salah dan tidak pernah berbuat dosa dan tidak pernah melakukan keingkaran, bernama malaikat. Kemudian Allah sebut hambanya yang kedua. Tidak semua hamba dengan jenis itu, yaitu dengan jenis manusia, juga tidak semua hamba dari jenis jin, akan tapi yang spesial dari mereka, yaitu wa ulul ilm, ahli ilmu, orang-orang yang berilmu dari kalangan jin dan dari kalangan manusia. Ini menunjukkan kedekatan ahli ilmu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah juga berfirman tentang ahli ilmu, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya hanyalah al-ulama, orang-orang yang berilmu.
Di dalam ayat yang lain Allah katakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman daripada kalian dan memiliki ilmu darajat, derajat yang sangat tinggi. Ayat-ayat ini menunjukkan kedekatan orang-orang yang berilmu di sisi Allah. Oleh karena itu, duduk bermajlis ilmu adalah duduk yang sangat dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga perjalanan hidup kita banyak yang bisa kita gunakan untuk ilmu, memahami, mendengarkan, memahami, mengamalkan, menghafalkan, dan mendakwahkan. Mendengarkan, memahami, mengamalkan, menghafalkan, dan mendakwahkan. Dan ini adalah pekerjaan dan tugas para nabi dan para rasul. Kalau kita ingin tahu kemuliaan ini, ketahuilah bahwa ini tugasnya para nabi dan para rasul. Tugas mereka mendapatkan ilmu dari Allah, memahaminya, mengamalkannya, menghafalkannya, dan mendakwahkannya kepada manusia. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan nas yang tegas dari Nabi Muhammad SAW bahwa tidak ada nabi setelah beliau. Maka penerus dakwah setelah beliau adalah para ahli ilmu, sehingga dikatakan para ahli ilmu itu adalah pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Nabi mengatakan ahli ilmu, pewaris Nabi, ini kedekatan yang spesial. Ahli waris Nabi. Kalau kita bertanya tentang diri kita, siapa ahli waris kita? Kita akan menyebut orang-orang terdekat dari hidupnya dengan kita. Kita akan menyebut ahli waris kita adalah anak-anak, orang tua, istri, kakak dan adik, om dan tante. Lihat orang-orang sekitar kita yang mereka adalah asal usul kita ke atas, yaitu ayah dan ibu. Cabang kita ke bawah, yaitu anak. Pasangan kita, suami dan istri. Kemudian orang yang selevel dengan kita, yaitu abang dan adik dan kakak. Atau setingkat lebih tinggi di level abang dan adik, tapi abang dan adik dari ayah kita dan ibu kita. Artinya orang-orang yang benar-benar di sekitar kita. Itulah pewaris kita. Ketika Nabi SAW bicara pewarisnya, siapa pewaris Nabi, siapa ahli waris Nabi, Nabi tidak berbicara anak dan istri. Nabi tidak berbicara om dan tante, paman dan bibi. Namun Nabi berbicara pewaris Nabi itu adalah para ulama. Wa innal ulama'a warathatul anbiya. Sesungguhnya para ulama adalah pewaris-pewaris para nabi. Ketika Nabi menyebutkan mereka dengan gelar pewaris para nabi, itu adalah kemuliaan yang luar biasa, menunjukkan kedekatan spesial seorang alim yang berilmu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Nuh alaihi salam mengatakan kepada Allah, anakku wahai Rabbku, dia adalah keluargaku. Allah mengatakan,
innahu laisa min ahlik. Dia bukan keluargamu wahai Nuh. Subhanallah, anak yang dia secara biologis jelas-jelas anak Nabi Nuh, dilahirkan dari darah daging Nabi Nuh. Akan tapi Allah katakan kepada Nabi Nuh, innahu laisa min ahlik. Dia bukan keluargamu wahai Nuh. Innahu amalun ghairu salih. Karena dia mengamalkan amalan yang tidak saleh. Berarti ada kekeluargaan yang sifatnya duniawi, jasmani, zahir, maka itu adalah kekeluargaan yang tadi kita bicarakan. Keturunan, asal, cabang, pasangan, sederajat dan selevel dengan kita. Itu kekeluargaan, keluarga sifatnya zahir. Namun ternyata ada kekeluargaan yang sifatnya maknawi, yang sifatnya bukanlah aliran darah, yang sifatnya adalah kekeluargaan berasal dari batin, sehingga Allah nafikan kekeluargaan anak Nabi Nuh dari Nabi Nuh alaihi salam. Yang dinafikan Allah bukanlah ini adalah murni biologis, secara biologis anak Nabi Nuh, itu tidak dinafikan, tapi keluargaan yang satunya lagi, kedekatan yang satunya lagi, kedekatan maknawi, di mana anak Nabi Nuh tidak mengikuti amalan ayahnya. Begitu para ulama mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mempelajari agama dari beliau, mempelajari dakwah beliau, mempelajari ilmu beliau, kemudian mewariskannya kepada generasi berikutnya, maka mereka yang Nabi sebut sebagai ahli warisnya, sebagai bentuk kekeluargaan yang sifatnya bukanlah kekeluargaan biologis, namun kekeluargaan maknawi, kekeluargaan yang sifatnya batin. Dan biasanya jauh dan dekatnya seseorang dari kita yang lebih pas adalah kejauhan dan kedekatan hati. Seorang yang kita cintai berada di negeri yang jauh sekali, kita katakan dia sangat dekat dengan saya. Padahal kita berada di Pekanbaru, dan orang yang kita sebut itu sedang berada katakanlah di Bandung, katakanlah di Jawa Timur, di Surabaya, katakanlah di Makassar. Namun kita katakan orang itu sangat dekat dengan saya. Namun ada orang yang kita benci, dia sedang berada di samping kita, maka hati kita merasa sangat jauh dari orang ini. Kita lebih nyaman menyebut orang yang jauh tapi dekat dengan kita dibanding berbicara tentang orang yang di samping kita namun sebenarnya dia jauh dari kita. Fahamlah kita, kedekatan yang paling hebat adalah kedekatan maknawi, bukan kedekatan zahir. Bukan kedekatan zahir. Maka marilah senantiasa kita berusaha untuk berilmu. Karena orang-orang yang berilmu, mereka lah orang-orang yang dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi berilmu dalam makna syariat bukan hanya tahu teori dan selesai, bukan itu. Berilmu adalah yang tadi kita katakan, mendengarkannya, memahaminya,
mengamalkannya, menghafalkannya, dan mendakwahkannya. Kalau ada orang yang secara teori ilmu agama bagus, tapi kemudian dia tidak amalkan, itu orang yang sangat dibenci oleh Allah, bukan orang yang sangat dekat dengan Allah. Nah, kita memasuki hadis yang ke-13, dan hadis ini berasal dari sahabat Nabi yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu wa ardhahu. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang dari kalian, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Hadis sahih rawahul Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, Anas bin Malik sangat terkenal, namanya harum. Hampir tidak ada orang Islam yang duduk di majelis ilmu, hampir tidak ada yang pernah mendengar namanya. Atau mungkin kita katakan hampir tidak ada orang Islam yang rajin duduk di majelis ilmu tak hafal namanya. Siapa namanya? Anas bin Malik. Mengalahkan nama-nama raja-raja dunia. Kalau antum ana tanya, siapa nama presiden Brazil 2 presiden sebelum yang sekarang? Tak tahu. Siapa nama raja atau ratu Inggris 5 tahun sebelum ini? Bukan 5 tahun, 5 ratu sebelum ini, sebelum yang sekarang. Siapa namanya? Tak tahu. Kalau presiden Indonesia tahu ya? Tahulah, kita orang Indonesia. Ya. Siapa nama Raja Brunei? Bukan yang sekarang. Sebelum yang sekarang, sebelumnya lagi. Tak tahu juga. Itu raja-raja dunia. Anas bin Malik ini hanya seorang pembantu. Seorang apa? Pembantu. Pembantu di rumah tangga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad itu manusia super berkah. Tak ada yang lebih berkah dari Nabi Muhammad. Pembantunya saja terkenal. Pembantunya saja terkenal seperti ini, subhanallah. Berkah apa lagi? Di saat nama-nama raja dunia hilang di ingatan manusia, di saat nama-nama presiden yang sekarang pun kita nggak tahu. Betapa banyak negara sekarang siapa presidennya nggak tahu kita. Tapi hampir tidak ada seorang yang menimba ilmu agama yang tidak hafal nama Anas bin Malik. Rasulullah SAW hijrah dari Makkah menuju Madinah. Ibu daripada Anas bin Malik radhiyallahu anha membawa Anas bin Malik, dan Anas bin Malik ketika itu berusia kecil, sekitar 10 tahun.
kira-kira usia itu. Lalu mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, jadikan anakku ini sebagai pembantu di rumahmu. Jadikan dia sebagai pembantu di rumahmu." Arti pembantu yang disuruh-suruh Nabi, beli ini, ambil ini, serahkan ini, bawa ini. Bukan pembantu seperti yang ada di benak kita mungkin ya, afwan, nyuci apa gitu ya, masak gitu. Artinya akan disuruh-suruh Nabi. Kadang-kadang Nabi tidak ingin ada orang yang datang karena beliau ingin sendiri, disuruh Anas bin Malik berdiri di pintu. Jangan ada orang yang masuk kecuali ada izin dari saya. Artinya yang disuruh-suruh oleh Nabi SAW. Maka karena beliau adalah pembantu di rumah tangga Nabi kita Muhammad SAW, Anas bin Malik agak banyak masuk keluar masuk rumah. Sehingga banyak hal dari kehidupan Rasul yang diketahui oleh Anas bin Malik tidak diketahui oleh sahabat yang lainnya. Kenapa? Karena Anas bin Malik lebih banyak keluar masuk rumah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan Anas bin Malik tidak menyia-nyiakan kesempatan menjadi pembantu di rumah tangga Nabi, tetapi beliau jadikan kesempatan itu juga untuk menghafal kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga jadilah Anas bin Malik termasuk salah satu sahabat yang paling banyak hafal hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya yang terjadi adalah pembantu Nabi adalah ulama terkenal. Ilmu datangnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika banyak kita menghafalkan ucapan Nabi, kita banyak punya ilmu. Dan inilah Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Berkata ibu Anas bin Malik di saat berkunjung ke rumah Nabi dan Anas bin Malik ada di sana, kata ibu Anas bin Malik, "Ya Rasulullah, ud'u li hadzal ghulam." Ya Allah, wahai Rasulullah, tolong doakan anak kecil ini. Anas bin Malik masih belasan, remaja tanggung, ghulam secara bahasa Arab. Dipegang kepala Anas bin Malik oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, dan itu tangan termulia di permukaan bumi yang memegang kepala seseorang. Berkata Nabi SAW di dalam doanya, "Allahumma barik li hadzal ghulami malahu wa dzurriyyatahu." Ya Allah, berikan berkah kepada anak ini pada hartanya dan pada keturunannya. Berikan berkah pada hartanya dan berikan berkah kepada keturunannya. Selama hidup bersama Nabi, berdiam sebagai pembantu di rumah tangga Nabi sampai Nabi SAW wafat. Kemudian Anas bin Malik hidup sebagaimana manusia biasa dan mulai berusaha, berkeluarga, berketurunan. Harta Anas bin Malik berkembang biak dengan pesatnya. Demikian juga dengan anak Anas bin Malik, berkembang biak dengan pesatnya. Kalau bisa dua-duanya antum cari. Jangan hanya sukanya berkembang biak hanya di harta. Umat Islam itu kalau bisa berkembang biak di harta dan berkembang biak di keturunan. Kalimat berkembang biak di keturunan gak enak juga ya. Kurang nyaman gitu apa? Ya, hartanya semakin banyak, keturunan semakin banyak juga. Banyak orang sekarang dia mau hartanya saja yang banyak berkembang biak gitu. Giliran anak kalau bisa dapat
dari yang laki-laki, dapat 1 dari perempuan, sudah cukup. Subhanallah. Ternyata beda dengan keinginan Nabi terhadap umatnya. Ketika Nabi mendoakan Anas bin Malik, Nabi mengatakan, ya Allah, berikan berkah kepada hartanya, berikan berkah kepada keturunannya. Sehingga harta Anas bin Malik, Masya Allah, berkembang biak dengan pesatnya. Anak Anas bin Malik banyak. Sampai-sampai, dan Anas bin Malik berusia panjang, 120 tahun. Jadi beliau hidup hampir 100 tahun pasca wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas bin Malik di usia beliau yang senja, telah datang kepadaku anak perempuanku, mengatakan kepadaku bahwa anakku yang sudah wafat 70 orang. Lihat bagaimana berkah keturunan. Ternyata keberkahan itu diinginkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berkahkan keluarga Anda, saudaraku, berkahkan rumah tangga Anda, saudaraku, dengan cara tidak menghalang-halangi berapa yang akan Allah berikan kepada Anda dari keturunan. Kalau memang Allah akan memberikan 5, alhamdulillah. 15, alhamdulillah. Bisa lebih banyak daripada itu, alhamdulillah. Adapun dari awal-awal umat Islam sudah mulai masuk kepada dunia, saya ingin punya anak 3 saja, atau 4 saja. Kalau bisa 4 itu 2 pasang, 2 laki-laki, 2 perempuan. Itu sudah salah. Itu sudah masuk ke dalam virus musuh-musuh Islam yang pernah kita bicarakan kemarin. Hanya musuh-musuh Islam yang ingin jumlah umat Islam ini sedikit dengan cara membatasi kelahiran. Setelah dapat cita-citanya, ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4, jalur kehamilan diputus. Sehingga teknologi dimanfaatkan untuk hal yang bertabrakan dengan keinginan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian orang tidak diputus, diikat. Belum diputus. Nah, kalau masih ada diikat-ikat sekarang ini, habis Ramadan ini tolong dibuka ikatannya. Sebagai bentuk pengamalan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau masih ada akhwat-akhwat yang sekarang ini i'tikaf atau sedang mendengarkan kajian atau mendengarkan kajian secara live di Asil TV, kalau Anda sedang terikat sekarang, maka merdekakan diri Anda. Ketika rahim Anda sekarang terikat, maka merdekakan rahim itu. Biarkan Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan di dalam rahim itu hamba-hambanya. Nah, salah satu hal yang menarik di perkataan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari sekian banyaknya perkataan beliau tentang Nabi kita tercinta, adalah 10 tahun aku hidup di rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tidak pernah menemukan Rasulullah itu marah kepada istrinya. 10 tahun bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Anas bin Malik mengatakan, saya tidak pernah menemukan Rasulullah marah kepada istri-istrinya. Nggak ada. Pak, 10 tahun terakhir ini berapa kali marah, Pak? Kok senyum? Karena saya tahu jawabannya, nggak terhitung, Ustaz. Rasulullah suri tauladan kita. Jangan suri tauladan itu hanya di mulut. Suri tauladan saya, suri tauladan saya. Rasulullah nggak pernah marah dalam 10 tahun, kita dalam 10 jam 10 kali marah. Itu tidak menjadikan Rasulullah suri tauladan. Dan itulah kehebatan Rasulullah SAW. Sekaligus suri tauladan sebagai seorang suami. Suami yang bijaksana, suami yang hebat, suami yang kuat,
bukan suami yang marah-marah. Kita mengira ketika marah kepada istri kita sedang menjaga martabat kita sebagai seorang suami. Salah, itu tipu daya syaitan. Justru itu dia ingin merusak rumah tangga kita dengan cara yang seperti itu. Maka bertekadlah untuk tidak marah. Rasul kalau tidak suka dengan perbuatan salah seorang istrinya, beliau tunjukkan ketidaksukaan itu di wajah. Cukup sudah. Jadi istrinya tidak perlu mendengar beliau mengatakan saya nggak suka. Cukup dari wajah, ekspresi wajah, istri Nabi tahu Rasul nggak suka, Nabi nggak suka. Lalu ditinggalkan apa yang tidak disukai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernah suatu hari Rasulullah SAW ingin masuk rumah, ternyata Nabi menahan dirinya, nggak jadi masuk rumah, dan terlihat di wajahnya hal yang tidak ia sukai. Wajahnya menunjukkan ketidaksukaan. Aisyah tak tahu apa yang terjadi. Lalu Aisyah mengatakan, aku berlindung kepada Allah dari murkanya Allah dan murkanya Rasulnya. Ada apa ya Rasulullah? Aisyah tidak tahu kesalahannya apa. Kata Nabi, jauhkan tiraimu, tirai. Baru dipasang oleh Aisyah. Pada tirai itu ada gambar makhluk yang bernyawa. Jadi salah satu hal yang luar biasa yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik yang mari kita jadikan suri tauladan, bahwa jangan marah-marah kepada istri. Istri wanita lemah, dia di tangan kita, diibaratkan Nabi bagaikan tawanan di tangan seseorang. Maka jangan marahi, karena dia, kata Nabi SAW, harus dibai'i, dilemah lembuti. Istausu bin nisa'i khaira. Saya wasiatkan kalian untuk berbuat baik kepada kaum wanita. Fa innahunna khuliqna min dhil'. Wanita itu tercipta dari tulang rusuk, dan tulang rusuk itu bengkok. Kalau engkau keraskan, meluruskannya, dia akan patah. Kalau engkau biarkan, dia akan tetap bengkok. Maka aku wasiatkan kalian untuk berbuat baik kepada wanita. Maka Rasulullah adalah laki terbaik kepada wanita. Dan tak pernah ada marahnya Rasulullah SAW kepada keluarganya. Tak pernah ada kelahi dengan istrinya. Ada kejadian tapi bukan perkelahian. Ada kejadian tapi bukan marah-marahan. Nah, hadisnya berbunyi, telah kita bacakan tadi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman kalian, salah seorang di antara kalian, sampai dia cintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Tidak beriman salah seorang di antara kalian, dinafikan keimanan. Sepakat para ulama, syurrahul hadis, ahli-ahli hadis, bahwa yang dinafikan di sini adalah kesempurnaan iman. Yang dinafikan adalah kesempurnaan iman. Artinya hadis ini berbunyi, tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian. Bukan tidak beriman. Kalau tidak beriman kan kafir. Tidak beriman kalian, kafir berarti. Maksudnya bukanlah intifaul iman, bukanlah meniadakan iman, akan tetapi intifau kamalihi, meniadakan, menafikan kesempurnaan iman. Maka makna hadis adalah, kalian tidak akan bisa sampai kepada kesempurnaan iman sampai kalian mencintai untuk saudara kalian apa yang kalian cintai untuk diri kalian sendiri. Wallahi, wallahi, wallahi,
Demi Allah pencipta langit dan bumi, kalau satu hadis ini diamalkan oleh seluruh Indonesia tercinta, Indonesia ini dalam waktu yang sangat ringkas menjadi negara terhebat di dunia. Selesai seluruh urusan, selesai seluruh masalah, selesai seluruh problematika. Rumahkan Pak Polisi, rumahkan tentara, rumahkan para satpam. Angkat semua jeruji, terali-terali yang ada di rumah kita, yang membentengi jendela-jendela dan pintu-pintu rumah kita. Tarik lagi uang kita dari tempat-tempat yang mereka meribakan uang itu, simpan di rumah, aman. Cukup satu hadis ini. Islam memiliki konsep-konsep keamanan, konsep-konsep perdamaian, konsep-konsep kemajuan yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh agama manapun. Karena agama manusia selain Islam adalah agama yang pertama, agama yang pernah Allah turunkan namun sudah dirubah-rubah. Sudah masuk pola fikir manusia. Atau agama yang kedua, murni pola fikir manusia. Sehingga di kedua itu terdapat kesalahan-kesalahan yang sangat banyak, terdapat kekurangan-kekurangan yang sangat banyak. Adapun agama Islam, dia tidak berasal dari pola fikir manusia. Dia tidak pernah berasal dari pola fikir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agama Islam ini benar-benar turun dari Allah tabaraka wa taala. Sehingga Allah tahu bagaimana cara menyusun manusia, mengatur manusia. Bagaimana caranya supaya manusia ini tenang, nyaman, tentram, tak ada apa-apa dari problematika kehidupan. Konsep di dalam agama Islam penuh dengan hal yang seperti itu. Salah satunya adalah konsep ini. Ini adalah puncaknya akhlak untuk bermuamalah. Kalau orang selalu memegang hadis ini dan dijadikan oleh dia sebagai hadis yang senantiasa dia hafalkan, dia ingat, dia amalkan dalam bermuamalah kepada orang lain, dalam berbuat kepada orang lain, selesai seluruh urusan, nyaman seluruh perkara, hilang seluruh problematika. Oleh karena itu para ulama menyebutnya hadis ini adalah pencakup seluruh akhlak. Dengan mengamalkan hadis ini, tak akan ada kezoliman kita mengalir ke orang lain. Tak akan ada. Karena kita tidak mau orang lain menzolimi kita. Berarti kita juga tidak akan pernah menzolimi orang lain. Dengan konsep hadis ini kalau kita lakukan, kita akan banyak memberikan kebaikan kita kepada orang lain. Kebaikan yang ada pada kita, kita alirkan kepada orang lain. Kita berikan kepada orang lain. Sehingga orang lain mendapatkan kebaikan dari diri kita. Kenapa? Karena kita juga ingin orang lain mengalirkan kebaikannya kepada kita. Di dalam diri kita, ma'asyarul muslimin ada dua. Ada yang sifat baik, ada sifat buruk. Iya kan? Kalau kita mau introspeksi diri kita sendiri dan jujur dalam introspeksi diri kita, kita akan mengatakan saya ini, dalam diri saya ada kebaikan, sebagaimana dalam diri saya ada keburukan. Dalam bahasa lain, dalam redaksi lain, saya memiliki sifat-sifat baik plus saya memiliki sifat-sifat buruk. Oleh karena itu kalau ada orang terdengar oleh kita berbicara tentang diri kita, wah orang begini, ya diamin aja. Karena memang di diri kita ada sifat buruk yang orang lain tahu.
Nah, kenapa harus marah-marah, memang realitanya begitu? Diri kita memiliki dua sifat, sifat buruk dan sifat baik. Oleh karena itu, dalam muqaddimah Nabi ajarkan, dilakukan oleh pewaris Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Nabi mengatakan, wa na'udzubillahi min syururi anfusina. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan-keburukan diri kita sendiri. Jadi diri kita memiliki keburukan, ada hal yang tidak baik pada diri kita. Dan manusia dalam hal ini, selain para nabi dan para rasul, keburukan, dan ada orang keburukan dalam dirinya sedikit, tapi sebagai manusia dia punya. Nah, hadis ini menyuruh kita untuk memberikan kepada orang lain kebaikannya saja, dan menghalang kita untuk memberikan kepada orang lain keburukan yang ada pada diri itu. Dan kalau orang yang lain pun melakukannya kepada kita seperti itu, yaitu kebaikan-kebaikan yang ada dalam diri diberikan kepada orang lain, dan keburukan-keburukan yang ada pada diri mereka tahan cukup ada di dalam diri itu, sambil diusahakan diperbaiki sampai akhir hayat, apalagi yang tak akan tercapai dari kebaikan di permukaan bumi ini, maka akan selesai seluruh urusan, akan hilang seluruh problematika. Maka saya katakan tadi, akan aman Indonesia tercinta, dan akan makmur Indonesia tercinta, dan akan menjadi negara terhebat dalam waktu yang sangat singkat Indonesia tercinta. Namun sayang, tidak semua penduduk Indonesia ini beriman dengan perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka tidak beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketidakimanan mereka itulah yang disebut dengan kafir. Sebahagian, dan itu sebagian besar, menyatakan keimanannya, namun sayang juga sekedar menyatakan beriman kepada Nabi dan tak mau belajar apa yang diajarkan Nabi. Sebahagian sudah mulai mau belajar, namun jumlahnya terlalu minim dibanding angka mayoritas. Yang minim ini pun tak maksimal pula dalam menjalankan, mengamalkan yang diajarkan Nabi. Akhirnya hal yang luar biasa, konsep yang luar biasa yang datang dari Nabi SAW agak terpendam di beberapa orang. Dia tidak mengalir sebagaimana yang diharapkan. Lihatlah, ketika hadis ini dipraktekkan oleh generasi pertama umat Islam, para sahabat, apa ada di tengah para sahabat polisi? Pasukan keamanan ada di tengah para sahabat? Tak ada. Ada penjaga-penjaga, security, satpam di tengah para sahabat? Tak ada. Ada di antara para sahabat itu saling mencuri, saling merampok, saling membunuh? Tak ada. Aman hidup mereka. Sehingga para sahabat yang kaya itu menyimpan harta di rumah. Tak ada ketakutan dan kekhawatiran bahwa akan ada orang lain yang tiba-tiba datang di malam hari dengan wajah dipasang apa? Sebo namanya itu, penutup wajah pakai golok. Tak ada kekhawatiran. Padahal yang di rumah itu bertumpuk-tumpuk emas. Beda sekarang di negeri kita, di rumah kita tuh ada emas, tapi emas yang lagi ngorok.
bertumpuk-tumpuk. Aman di rumah. Mereka tak membutuhkan pengawal-pengawal. Nabi Muhammad sebagai pemimpin tertinggi, tak ada pengawal. Abu Bakar sebagai pemimpin tertinggi setelah Rasul kita Muhammad meninggal, tak ada butuh pengawal. Pengawalan nggak ada. Demikian juga dengan Umar. Hidup tanpa pengawal. Dia Amirul Mukminin, pemimpin tertinggi umat Islam. Sehingga utusan Romawi datang ke kota Madinah, bingung mencari mana istananya Umar. Dia baru pertama kali ke Madinah, dikirim Raja Romawi untuk bertemu dengan pemimpin tertinggi umat Islam bernama Umar bin Khattab. Masuk kota Madinah nyari istana, sebagaimana yang dia tahu di sana tempat raja tertinggi adalah istana, penuh dengan pengawal, penuh dengan benteng-benteng pertahanan. Ya sebagaimana istana sekarang. Dia cari nggak ketemu. Mana istananya presiden umat Islam? Kalau bisa dikatakan presiden, mana istananya Amirul Mukminin, pemimpin tertinggi umat Islam? Nggak ada. Dicari tempat-tempat yang ada pengawalan gitu, nggak ketemu. Sampai akhirnya bertanya ke orang, mana pemimpin kalian? Nggak tahu, nggak ada bedanya mana yang raja dan mana yang tidak raja, mana yang Amirul Mukminin, mana yang rakyat jelata, nggak ada bedanya. Ternyata Umar sedang tidur di masjid tanpa pengawal. Apa kata utusan Raja Romawi ini kepada Umar setelah Umar bangun bertemu dengannya? Aminta, adilta, fa aminta. Kamu telah berlaku adil wahai Amirul Mukminin kepada rakyat-rakyatmu, sehingga engkau adalah orang yang aman. Keadilan yang diterapkan oleh Islam membuat tak ada orang ingin membunuh pemimpinnya. Utsman tanpa pengawal. Ali tanpa pengawal. Baru kemudian terjadi pengawalan terhadap pemimpin di zaman Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu wa ardahu. Karena sudah ada usaha sebahagian umat untuk membunuh pemimpinnya. Dan usaha mereka berhasil kepada Ali bin Abi Thalib. Itu umat yang berkhianat. Adapun pembunuhan Umar, itu musuh yang menyelinap masuk. Sementara yang terjadi pada Ali bin Abi Thalib adalah umat yang berkhianat. Pertama, pengkhianatan faham. Mereka memahami cara berpaham yang tidak sama dengan cara berpahamnya para sahabat. Mereka adalah Khawarij. Dan kemudian dari pemahaman mereka yang batil dan keliru, yang mengkafirkan para pemimpin, terjadi aksi pembunuhan pemimpin. Jadi itu pengkhianatan dari tubuh umat Islam sendiri. Akhirnya Muawiyah radhiyallahu anhu merasa tidak nyaman lagi, tidak aman lagi, dan beliau melakukan ikhtiar manusia untuk aman. Beliau tidak salah melakukan ikhtiar manusia untuk aman. Sebagaimana antum sekarang memiliki ikhtiar untuk aman. Antum lagi ikhtiar untuk aman nggak? Contohnya antum bawa sendal ke masjid yang bukan cantik-cantik sendalnya bawa ke masjid. Itu ikhtiar untuk aman, walaupun belum tentu aman juga kan. Gitu. Mobil dipasang alarm, dipasang gembok setir, sepeda motor dipasang kunci ganda. Ini ikhtiar untuk aman, nggak ada masalah, tidak ada dosa dalam hal ini. Tetapi yang terbaik adalah seandainya semua tanpa pengamanan dan aman, itu yang terbaik. Di malam itu, kaum muslimin yang berkhianat ini ingin membunuh 3 orang. Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan, Amr bin As radhiyallahu anhum ajma'in. Amr bin As di malam itu menjelang sholat subuh, di malam itu beliau sakit, sehingga beliau tidak keluar rumah sama sekali.
Muawiyah radhiyallahu anhu di subuh itu sedang berada di dekat sahabat-sahabatnya. Tak sengaja ada pengawalan, bukan. Tapi sedang ada di dekat para sahabatnya. Dan orang tersebut seolah-olah mendekat, tiba-tiba menikam Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan Muawiyah bin Abi Sufyan terkena luka, terluka dengan tikaman itu di bagian tubuhnya. Dan pisau yang digunakan untuk menikam itu sudah dipasangi racun keras. Dan Ali radhiyallahu anhu di malam itu sedang berjalan ke masjid sambil membangunkan orang-orang untuk sholat. Berjalan dari rumah seorang diri. Makanya tikamannya kepada Ali bin Abi Thalib benar-benar tepat sasaran. Dan dari tikaman itu Allah mendatangkan ajal Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi ada pengkhianatan di tubuh umat Islam. Intinya adalah Nabi Muhammad SAW, pemimpin tertinggi Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, 5 pemimpin dunia tak punya pengawal. Sekarang kita aja kepala dinas pakai pengawal kok. Itu belum pemimpin tertinggi, Pak. Belum pemimpin tertinggi. Sudah butuh pengawal pribadi. Apalagi hari-hari terakhir ini. Itu banyak sekali pengawalan ditebar karena memang tidak aman. Ada pengkhianatan yang terjadi. Nah, jadi kalau manusia mau mengamalkan hadis ini, aman seluruh kehidupan. Rumah tangga aman, masjid aman, pasar aman, apalagi tempat kerja aman, perjalanan aman, mau usaha kita aman, nyaman. Subhanallah. Tapi ketika manusia sudah mulai ramai-ramai meninggalkan ketaatan dan kepatuhan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka lahirlah ketakutan. Ketika ketakutan datang, manusia mulai merasa tidak aman, mulai mengambil jalan pengamanan dan pengamanan. Percaya tidak percaya, pengamanan kita berlapis. Mobil mewah masuk garasi, kunci, matikan mesin, pengamanan pertama. Dari kunci mobil dikunci setir, sehingga setir nggak bisa digoyang-goyang, pengamanan kedua. Setir dipasang lagi, gemboknya itu yang melintang-lintang itu, pengamanan ketiga. Pintu ditutup, dikunci pintu itu, pengamanan keempat. Pasang alarm, pengamanan kelima. Garasi ditutup, dikunci, pengamanan keberapa sudah? Keenam. Garasi tentu di rumah ada pagar, pagar ditutup lagi, dikunci lagi, pengamanan ketujuh. Ada security, pengamanan kedelapan. Security manusia bisa tertidur, anjing helder. Pengamanan ke-9, tak lengkap tanpa CCTV. Pengamanan 10, belum sempurna kalau belum asuransi. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini kehidupan kita akui atau tidak kita akui. Zaman kita ini, zaman penuh ketakutan. Dan safety berlapis itu karena takut, Pak. Tak mungkin safety berlapis itu kalau tidak takut. Oleh karena itu, agama Islam kalau tidak diamalkan sebagaimana yang diajarkan Allah, diajarkan Rasul, ada 2 bencana besar yang Allah kirim. Pertama, takut. Yang kedua, lapar, kemiskinan. Dan itu telah menggerogoti kehidupan kita, disadari atau tidak disadari. Sehingga di negeri yang seperti ini, lihat safety berlapis.
Di negeri yang seperti ini, lihat kefakiran masih ada di mana-mana. Lihat kekurangan air di mana-mana untuk petani. Padahal kita negeri rasanya tak ada negara yang airnya lebih banyak dari air kita. Betul tidak? Rasa-rasanya ini menurut saya lah. Tak ada negara di dunia ini yang airnya lebih banyak dari air kita. Kiri kanan pulau kita air semuanya. Di tengah-tengah pulau-pulau air juga. Terus melingkar-lingkar tuh kalau kita lihat dari atas pesawat, sungai melingkar. Air, air, air dan air. Kenapa kok sering sekali yang namanya kemarau, petani kurang air, retak-retak, tanah itu kering sehingga tanaman gagal panen. Banyak hal. Dan semua itu kita tidak ingin menyalahkan siapapun, tapi yang kita salahkan adalah semua orang yang hidup di negeri ini yang melanggar aturan Allah. Semakin banyak dia melanggar aturan Allah, semakin dia berpotensi mendatangkan masalah di negeri kita. Apakah itu pemimpin? Apakah itu rakyat? Sama. Jadi kita tidak pernah melempar bola, kesalahan ada pada pemimpin, kesalahan ada pada rakyat, ini ada pada petugas aparat keamanan, ini ada pada tidak. Semua yang melakukan dosa dan melanggar aturan Allah Tabaraka wa Ta'ala, mereka yang telah mendatangkan bencana di negeri kita ini. Maka kita berusaha untuk menghalangi negeri kita dari bencana dengan cara keburukan kita jangan kita berikan kepada orang lain. Ma'asyiral muslimin, ketika Nabi mengatakan tidak sempurna iman kalian sampai kalian mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya, fahamlah kita ada iman derajat sempurna. Kalau ada yang sempurna berarti ada yang tidak sempurna. Maka akidah ahlu sunnah termasuk juga yang bagian daripada poin ilmiah dari hadis ini, meyakini adanya manusia kamilul iman, sempurna iman, dan adanya muslim yang naqisul iman, kurang iman. Hadis ini tegas dalam masalah itu. Kalau ada yang sempurna berarti ada yang kurang sempurna, ada yang tidak sempurna. Kalau ada yang lengkap berarti ada yang kurang. Berarti umat Islam dalam iman tidak satu jenjang. Ada yang imannya luar biasa dan ada yang imannya tidak luar biasa. Ada yang biasa-biasa saja, ada yang imannya rendah. Ini sudah kita bicarakan pada pertemuan yang lalu bahwa manusia ini berjenjang-jenjang. Dan ini tidak diakui oleh sebagian aliran sesat yang menyatakan bahwa iman itu satu level saja. Dia tidak bertingkat-tingkat dan dia tidak berjenjang-jenjang dan tidak ada yang namanya kurang iman. Iman itu ada atau tidak ada. Kalau ada dia beriman, kalau tidak ada dia berarti kafir. Dan itu pemahaman yang batil. Dan dari pemahaman yang batil ini akan lahir pemahaman-pemahaman batil lainnya, tambahannya, dan akan lahir aksi-aksi batil lainnya. Yang benar adalah manusia berjenjang dalam iman. Dan ada orang yang imannya cukup, dan ada orang yang imannya sempurna, dan ada orang yang imannya kurang. Dan termasuk yang kurang itu adalah pelaku dosa besar. Pelaku dosa besar imannya kurang. Bukan tidak ada iman, tapi kurang iman. Berlaku hadis Nabi SAW, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yasriku sariqu hina yasriku wa huwa mu'min, wa la yantahiku nuhbatan dhatu syarafin yantahikuha wa huwa mu'min. Tidak berzina salah seorang di antara kalian dalam keadaan beriman. Tidak mencuri salah seorang kalian dalam keadaan beriman. Tidak merampas dan merampok salah seorang di antara kalian dalam keadaan beriman. Maksud iman di sini kesempurnaan iman, bukan iman sehingga orang yang berzina kafir karena Nabi mengatakan tidak beriman. Orang yang mencuri kafir sehingga tidak beriman. Orang yang merampok kafir sehingga tidak beriman. Bukan itu maknanya.
Makna yang sahih dalam hadis ini, tak sempurna iman kalian ketika kalian berzina. Kalian akan kurang iman kalian ketika berzina. Dikurangkan oleh maksiatnya itu. Dia beriman, dia mukmin, tapi mukmin yang kurang iman. Namun hadis ini dipahami oleh sekelompok kaum muslim dengan pemahaman yang salah, sehingga lahirlah pemahaman yang salah itu, pemahaman yang sesat itu. Orang yang berzina kafir. Orang yang mencuri kafir. Orang yang membunuh kafir. Orang yang merampok kafir. Kenapa? Nabi mengatakan tidak beriman, berarti kafir. Adapun makna yang sahih adalah yang tadi. Tidak beriman maksudnya tidak sempurna iman. Kurang imannya. Dikurangkan oleh maksiat-maksiatnya itu. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, hadis ini berbicara tentang sesuatu di dalam hati bernama cinta, dan dia adalah sumber seluruh aktivitas. Seluruh aktivitas kita di permukaan bumi berasal dari hati, yang di dalam hati itu ada sifat yang bernama cinta. Cinta ilmu, maka duduklah kita di majelis ilmu. Cinta amal saleh, maka duduklah kita di masjid. Ada cinta kepada surga, duduklah kita di taman-taman surga. Ada cinta kepada wanita, kita pun beristri, bersuami. Ada cinta kepada makanan, maka kita pun makan. Ada kecintaan kepada minuman, maka kita pilih minuman yang kita cintai, yang kita sukai. Entah itu madu, dan itu yang paling dicintai Nabi, susu, itu paling dicintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan minuman-minuman lainnya. Minuman yang terbuat dari buah-buahan, kita cintai, kita sukai, kita kan minum. Sebagian kita pencinta kopi, dia ngopi. Walaupun sudah di sini, di masjid, dia i'tikaf, kopi datang dari rumahnya. Teh talua datang dari rumah, karena kecintaan. Ini bicara cinta sudah. Jadi cinta di dalam hati itu penggerak segala gerakan. Bayangkan kalau hati itu sudah mencintai orang muslim. Subhanallah. Hati itu sudah mencintai umat Islam. Kita mencintai anak, itu fitrah itu. Hampir tak ada orang yang berakal yang tidak cinta anaknya. Kalau sedang tidak cinta anaknya, ada masalah. Atau dia memang sedang tidak berakal, tidak sehat orangnya. Manusia ini orang hidup yang berakhlak, berjiwa, berbudi pekerti. Sedangkan harimau yang bengis saja cinta kepada anaknya. Singa yang sangar cinta kepada anaknya. Itu kasih sayang yang telah letakkan di dalam hati. Sampai binatang buas mencintai anaknya dan berjuang untuk anaknya itu. Maka ketika kita mencintai anak kita, lihat apa yang kita lakukan untuk anak itu. Banyak hal kebaikan-kebaikan kita berikan kepada anak. Banyak hal anak itu melakukan kesalahan kepada kita maafkan. Betul tidak? Yang belum jadi bapak jangan ngomong. Dengar saja. Semoga bisa praktekkan dalam waktu dekat. Tapi jangan 2 hari lagi, masih i'tikaf. Bayangkan kalau kecintaan itu sudah mulai ada, kita tanamkan di dalam diri kita berikan kepada orang muslim. Asal dia Islam, umat Islam, kita cintai. Maka yang akan terjadi adalah seperti orang tua yang mencintai anaknya tadi. Bahwa apa yang bisa dia berikan daripada kebaikan, dia berikan kepada orang muslim. Kalau ada orang muslim bersalah kepadanya, dia maafkan. Dia tidak jadikan itu sebagai
sesuatu yang dia simpan-simpan untuk dia marah-marahin. Enggak. Kalau sudah begini hidup kita, maka akan terjadi hal yang luar biasa. Kalau begini rumah tangga kita, akan terjadi hal yang luar biasa di rumah tangga itu. Kalau begini masyarakat di komplek kita, akan terjadi hal yang luar biasa di komplek itu. Kalau terjadi seperti ini di RT RW kita, akan ada hal yang luar biasa di RT RW itu. Kalau seperti ini kecamatan kita, akan terjadi hal yang luar biasa di kecamatan itu. Terus kepada kabupaten, terus dan seterusnya. Sampai kepada titik terakhir, kalau begini dunia, akan terjadi hal yang luar biasa di dunia itu. Ketika semuanya bergerak dengan cinta. Dan ini semuanya berasal dari hati yang bersih. Hati yang bersih dan tulus mencintai. Bersih daripada hasad, bersih daripada dengki, bersih daripada benci. Dinukilkan oleh Imam Ibn Rajab di dalam kitab Jamil Ulum wal Hikam, qala ba'du salihin, berkata sebagian orang saleh, ahlul mahabbah lillah nadharu binurillah, orang-orang yang sudah mencintai kaum muslimin karena Allah, mereka sudah memandang dengan cahaya dari Allah. Wa atafu ala ahli ma'asillah wa maqatu a'malahum, mereka sangat mencintai pelaku maksiat, namun mereka membenci perbuatan-perbuatan mereka. Paham? Kalau sudah benar-benar masuk kecintaan kepada kaum muslimin, orang yang berbuat maksiat pun kita cintai karena dia muslim. Namun kita benci apanya? Amalannya. Jadi pandangan kita kepadanya terbagi dua. Pandangan kita kepada dia sebagai saudara muslim, pandangan kedua, pandangan kepada perbuatannya dan perilakunya. Kalau pandangannya adalah pandangan syariat kepada amalan, kita benci, wajib benci. Tak boleh kita mencintai maksiat. Namun kalau pandangannya kepada orangnya, maka yang ada adalah cinta, sayang. Wa atafu alaihim, mereka sayang kepada mereka pelaku maksiat. Akhirnya liyuziluhum bil mawa'idh an fi'alihim, akhirnya mereka menasihati dengan nasihat-nasihat agar hilang maksiat itu dari perbuatan-perbuatan mereka. Jadi ada kebencian kepada perbuatan, sehingga disayangi dengan cara didatangi, diberikan nasihat agar hilang maksiat itu. Wa ashfaqu ala abdanihim minan nar, dan mereka sayangi badan ini, badannya, agar badan ini tidak masuk ke dalam neraka. Wah, ini perkataan yang luar biasa. Perkataan yang luar biasa. Untuk seorang yang sudah tahu bagaimana mencintai pelaku maksiat. Jadi orang yang salah dalam agama kita, kalau memang kita cinta kepada dia, kita harus berbicara dan kita harus beritahu dia salah. Supaya apa? Supaya dia selamat dari kesalahan itu. Kalau kita tahu dia salah, kemudian kita katakan saya sayang sama dia, biar aja lah, itu tidak sayang tuh. Itu namanya menghancurkan. Perhatikan ayah kepada anak. Anak melakukan kesalahan, karena sayangnya ayah kepada anaknya, dicegahnya anaknya melakukan kesalahan itu. Terlihat anaknya masih kecil-kecil, umur 3 tahun, 4 tahun, lagi main korek api. Salah kan? Dia lagi main. Anak lagi suka main korek api. Dia dan kawan-kawannya yang datang main korek. Ada kertas-kertas di sekitar situ. Orang tua sayang kepada anaknya, tidak dibiarkan, biar aja lah.
Saya sayang sama anak saya, biarkan dia main korek api, mau dia bakar apa bakarlah gitu. Itu nggak sayang namanya, itu menghancurkan. Bukti sayang orang tua, diambil korek api itu dari anaknya, diambil kertas-kertas itu dari anaknya, dilarang anaknya main, nggak boleh main ini. Si anak mencak-mencak, si anak meronta, si anak nangis, si anak ngadu ke ibunya, bapak jahat, bapak jahat. Si anak tidak tahu sebenarnya bapaknya sedang mencintai anaknya. Hal yang sama, bahwa orang yang mengerti kaum muslimin terjatuh dalam kesalahan, lalu mereka berbicara. Ya akhi, kalau ada orang yang masih peduli dengan kesalahan kita dan dia membicarakan kepada kita kesalahan kita itu, hal yang salah kalau kita merasa orang ini benci sama saya. Maksud membicarakan kesalahan kita itu agar kita tahu itu salah. Bukan mencaci maki ya. Kalau mencaci maki bukan lagi, udah keluar, bahasannya sudah keluar. Nasihat. Kalau ada orang yang menasihati kita dan menunjukkan kepada kita apa yang dia pandang daripada kebenaran, itu bukan dia benci. Salah. Kalau dia benci kepada kita, dibiarkan kita. Udah, biar aja, serah dia. Itu tanda benci. Kalau orang masih peduli, orang masih ingin melihat kita, orang ingin masih menasihati kita, orang masih menyiapkan sesuatu untuk kebaikan kita, memberikan sesuatu yang bisa dia berikan untuk kebaikan kita, itu tanda orang sayang kepada kita, bukan orang benci. Namun ini yang sering dimasuki oleh syaitan. Dibisikkan ke telinga orang-orang yang dinasihati, dia benci sama kalian, dia mau menang sendiri, dia aja tuh yang mau masuk surga tuh. Subhanallah. Dan tudingan-tudingan seperti itu telah lahir dari umat kepada sebahagian ustadz-ustadz yang mengajak kepada sunnah, berpegang teguh kepada sunnah, menjauhi bid'ah. Kalimat-kalimat seperti itu lahir sudah. Sampai-sampai ada yang secara zalim mengatakan mereka itu pemegang kunci surga itu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Demi Allah, demi Allah, tak ada seorang ustadz yang berdakwah kepada sunnah ketika dikatakan kepadanya, ustadz nanti kalau antum di surga, tak ada semuanya mengatakan saya pasti ke surga dan begini begitu. Semuanya minta kepada umatnya, tolong doakan, saya belum pasti ke surga atau tidak ke surga. Semua manusia tak ada yang pasti ke surga atau tidak ke surga, semuanya saya bisa pastikan 100%. Namun kenapa lahir di tengah umat orang yang mengatakan mereka pemegang kunci surga? Bisikan iblis laknatullahi alaih. Kalau ada antum bertemu di masjid ini ustadz yang mengatakan saya yang pegang kunci surga, tolong laporkan saya, kita keluarkan dia dan tak boleh lagi masuk masjid ini. Serius, saya jamin. Kalau ketemu antum ada ustadz di sini ngomong kunci surga kita yang pegang, tenang saja. Nanti ada orang-orang yang tidak suka, jangan kita masukkan ke surga. Kalau ada yang ngomong seperti itu di majelis ini, di masjid ini, tolong lapor cepat kepada pengurus, termasuk saya termasuk pengurus di sini. Dengan izin Allah, dengan kemudahan yang Allah berikan, kita pecat dari ustadz hari itu juga dan tidak kita izinkan masuk ke tempat ini untuk memberikan pengajian selama-lamanya. Dia datang untuk sholat silahkan, tapi untuk ngaji lah. Karena orang sesat itu yang punya pemahaman dia yang pegang kunci surga. Tapi anak tanya antum sekarang, pernah antum dengar itu? Hah? Pernah antum dengar ustadz di sini mengatakan kaya yang pegang kunci surga? Subhanallah. Tapi itu didengung-dengungkan. Sebagian ulama sampai kepada jenjang luar biasa dalam kecintaan. Di antaranya seorang ulama tabi'in bernama Fudail bin Iyad. Kata Fudail bin Iyad, kalau kamu ingin manusia itu sama dengan dirimu, seperti kau inginkan untuk dia apa yang kau inginkan untukmu, sehingga engkau ingin orang lain sama sepertimu dalam kebaikan, selevel. Faham?
Kalau itu yang kamu inginkan, engkau tidak memberikan nasihat yang terbaik untuk mereka. Bukan itu kata Fudail. Kalau masih ingin, engkau ingin orang lain mendapatkan kebaikan seperti yang engkau dapatkan setara dengan dirimu, berarti engkau belum memberikan nasihat yang terbaik. Apalagi engkau inginnya manusia itu di bawah dirimu. Setara saja engkau belum melakukan nasihat yang terbaik untuk umat Islam. Karena yang diinginkan Fudail bin Iyad, kita harus menanamkan di dalam diri kita keinginan untuk agar orang lain bisa lebih hebat daripada kita. Tuh. Tapi ini level-level khusus. Berkata Imam Ibnu Rajab menanggapi perkataan Fudail bin Iyad ini, hadhihi manzilatun 'aliyah. Ini derajat yang sangat tinggi, wa darajatun rafi'ah. Derajat yang sangat tinggi fin nushi, dalam menasihati kaum muslimin, memberikan nasihat kepada kaum muslimin agar kaum muslimin, kalau bisa semua kaum muslimin lebih hebat daripada saya. Ini derajat tertinggi, level tertinggi kata beliau. Walaysa biwajib, namun yang seperti itu tidak wajib. Cukup setara saja sudah menjalankan hadis Nabi ini. Apa yang kita dapatkan orang lain juga dapat. Seperti apa yang kita dapatkan orang lain juga dapat seperti itu daripada kebaikan. Ini cukup. Dan di sini beliau membawakan sebuah nasihat berharga dengan yang kita tutup majelis kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Apabila seseorang memiliki kelebihan pada dirinya yang dia tahu itu kelebihan pada dirinya, boleh baginya untuk memberitahu kelebihannya kepada orang lain dengan niat agama, kemaslahatan agama. Apa itu? Dengan niat dia membicarakan nikmat yang ada pada dirinya, anugerah Allah, agar ditiru orang. Namun tetap dia harus memandang dirinya, di dalam dirinya dia tetap harus memandang dirinya orang yang belum pandai bersyukur maksimal atas nikmat itu. Faham? Insyaallah faham ya. Jadi kalau kita merasa kelebihan, misalnya kelebihan antum tak pernah marah sama istri, antum katakan, iya Ustadz, alhamdulillah saya pun sudah 10 tahun Ustadz nggak pernah marah sama istri. Wah mantap, hebat antum. Boleh, nggak ada masalah. Berarti itu ada kelebihan pada antum yang sulit untuk didapatkan oleh orang lain. 10 tahun tanpa marah kepada istri. Wah ini luar biasa, luar biasa. Tapi ingat, sampaikan itu maksudnya adalah agama, agar orang lain mencoba meniru apa yang berhasil antum terapkan. Sehingga maknanya adalah bisa kok diterapkan di zaman sekarang. Itu tidak mustahil, apa yang diajarkan Nabi Muhammad tidak mustahil sallallahu alaihi wasallam. Buktinya saya bisa 10 tahun tanpa marah kepada istri saya. Untuk itu kita sampaikan, namun di dalam hati kita tetap kita harus merasakan bahwa sebenarnya saya masih banyak kekurangan dan saya belum pandai bersyukur kepada Allah dengan syukur. Jadi tidak sombong gitu. Berbicara dalam bab at-tahadduts bin ni'am, membicarakan kelebihan yang nikmat yang sedang Allah berikan kepada kita agar orang lain tertarik untuk dapat nikmat yang sama. Alhamdulillah saya sudah hafal Quran. Ini sombong ini Ustadz ini. Enggak, bukan masalah sombong. Sombong enggak sombong letaknya di dalam dada. Anak kita datang, ini anak saya umurnya 13 tahun sudah hafal 30 juz. Itu kelebihan, nikmat besar yang Allah berikan kepada seorang ayah ketika anaknya 13 tahun sudah hafal Al-Quran. Boleh dia bicarakan, boleh dia sampaikan, boleh dia katakan, tapi tetap itu untuk
memotivasi orang lain untuk berbicara tentang nikmat Allah yang sedang Allah berikan kepadanya, hatinya tidak boleh sombong, hatinya tak merasa dirinya belum maksimal dalam rasa syukurnya kepada Allah, ketaatannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, saya membaca ayat di dalam kitabullah dan saya sangat ingin andai semua manusia tahu apa yang saya tahu dari makna ayat ini. Lihat, berkata Imam Syafi'i, saya ingin sekali manusia semuanya belajar ilmu seperti yang saya pelajari, sehingga mereka tidak lagi menisbatkan kata-kata kepada diriku. Andai manusia semuanya belajar, sehingga tak perlu lagi Imam Syafi'i mengatakan begini, Imam Syafi'i berpendapat seperti ini. Saya ingin semuanya manusia belajar, sehingga jangan lagi nisbatkan kata-kata dalam pendapat agama kepada saya. Lihat seorang yang mencintai kaum muslimin, yang hatinya benar-benar cinta agar muslimin mendapatkan sesuatu yang paling tidak sederajat dengannya, sehingga beliau hilang di peredaran umat Islam dan tak perlu namanya disebut untuk sebuah pendapat agama. Beliau tidak ingin kemasyhuran, beliau tidak ingin ketenaran, tapi orang yang seperti ini pasti Allah tenarkan. Maka mudah-mudahan dengan hadis yang mulia ini kita bisa menanamkan dalam hati kita kecintaan kepada kaum muslimin, dan orang yang sudah mencintai orang lain, siapapun orang yang dia cintai itu, dia akan berkorban untuk orang yang dia cintai. Maka kalau kita ingin tanya sejauh mana cinta kita kepada kaum muslimin, tanyalah sejauh mana kita telah berkorban untuk kaum muslimin. Sampai di sini pertemuan kita. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah memudahkan kita untuk menjalankannya. Salah satu di antaranya, ya, Ustadz mohon penjelasan Ustadz berkaitan dengan i'tikaf. Sebelum berbuka puasa, beberapa peserta i'tikaf meletakkan tas mereka di saf depan, dan itu dijadikan sebagai kaplingan tempat. Berlanjut sampai Isya, kaplingan tas itu semakin banyak, sehingga orang-orang yang datang lebih awal tak mendapatkan tempat di saf itu, kalah oleh tas yang ada. Kita mau di saf yang pertama, cuman di saf yang pertama tas kita letakkan sebagai wakil kita. Itu kan kejadiannya kan? Sehingga orang yang sudah sampai lebih awal tak bisa duduk di tempat itu. Sudah ada bookingan tas di situ. Mari praktekkan hadis Nabi ini. Cinta untuk saudara kita, apa yang dicintai untuk diri kita. Kita ingin di saf awal, tak ada masalah, bagus. Cepat-cepat selesai makan, cepat-cepat balik di saf awal itu. Adapun kita suruh kepada tas-tas, jaga ya tempat untuk saya wahai tas ya. Kan itu tuh pesan kita kepada tas kita. Jangan ada orang lain duduk di sini. Tapi kalau seandainya tas itu sifatnya adalah pengganti kita sementara, karena kita keluar dan balik lagi, itu boleh. Contoh, ada jam istirahat, jeda antara rakaat ketiga dengan rakaat keempat. Kita mau wudhu, karena wudhu kita batal. Atau kita mau buang air kecil dan semacamnya. Kita ambil tas, kita letakkan, lalu kita pergi berwudhu untuk balik lagi ke tempat itu boleh. Namun kalau dari habis maghrib diletakkan di sana, dan antum baru sampai setelah orang azan Aisyah lagi, itu nggak boleh seperti itu. Itu menghalangi kaum muslimin mendapatkan saf yang pertama dengan tas. Maka kalau ingin dapat saf yang pertama, berburu cepat datang. Berburu cepat datang. Sampai di sini pertemuan kita, dan semoga Allah tabaraka wa taala menjadikan kita orang-orang yang pandai mengamalkan kebaikan dan kecintaan untuk kaum muslimin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.